Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas lembaga sosial masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah pengertian lembaga sosial. Sebenarnya banyak sekali para ahli yang mengemukakan pengertian lembaga sosial. Namun dalam video kali ini kita hanya membahas 5 ahli yang mengemukakan pengertian lembaga sosial. Yang pertama adalah pengertian yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Kersel L. Hahn, yang mana mereka mengatakan lembaga sosial merupakan sistem untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan pada kegiatan pokok masyarakat. Kemudian menurut pendapat Leopold van Wissel dan Howard Becker, yang mana mereka mengatakan bahwasanya lembaga sosial merupakan jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut. Kemudian menurut pendapat Robert McChor dan Carlos H. Petz, yang mana mereka menyatakan bahwasanya lembaga sosial adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat yang dinamakan sosialisasi. Kemudian menurut pendapat Kuncharaningrat menyatakan lembaga sosial merupakan suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir menurut Sujono Sukanto menyatakan lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dari pengertian-pengertian yang telah kita sebutkan di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya lembaga merupakan suatu bentuk yang mengandung hal yang bersifat abstrak, yaitu adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang merupakan karakteristik lembaga tersebut. Lembaga sosial berisikan norma-norma yang terdapat di dalam lembaga masyarakat yang mengatur tingkah laku dalam bergaul agar terjadi keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan. Sekarang kita lihat norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat dapat dikelompokkan menurut berdasarkan kepada kepentingannya, yang mana Sujono Sukanto mengelompokkannya menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah kebutuhan hidup kekerabatan. Kebutuhan hidup kekerabatan ini menimbulkan lembaga, keluarga, batin, pelamaran, penceraian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan akan mata pencaharian, yang mana kebutuhan akan mata pencaharian menimbulkan lembaga pertanian, peternakan, koperasi, industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan menimbulkan pondok pesantren, sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan rasa keindahan. Kebutuhan rasa keindahan ini menimbulkan kesusastraan, seni wayang, seni suara, dan seni-seni yang lainnya. Dan yang kelima adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini menimbulkan olahraga, kecantikan, kebugaran, kedokteran, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Pertumbuhan lembaga sosial. Yang kita bahas yang pertama adalah norma-norma sosial. Untuk mendapat keteraturan hidup dan ketertiban bersama, dirumuskanlah norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan tingkah laku. Semua kegiatan manusia tunduk pada kebiasaan tingkah laku tersebut atau dikenal dengan istilah habitualisasi, yaitu proses yang menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan. Habitualisasi ini dapat juga diartikan dengan pembiasaan.
sehingga ketika kebiasaan bertingkah laku tersebut dianggap menjadi hal yang penting dan bermanfaat serta hal tersebut telah diyakini oleh banyak orang, maka proses institualisasi atau pelembagaan dapat terbentuk. Proses-proses pembentukan norma menjadi lembaga sosial. Ada dua proses pembentukan norma menjadi lembaga sosial. Yang pertama adalah proses pelembagaan. Proses pelembagaan ini disebut juga dengan institusionalisasi, yang mana proses pelembagaan ini merupakan suatu proses yang dilalui suatu norma sosial atau kemasyarakatan yang baru untuk menjadi salah satu lembaga sosial. Pada mulanya, norma sosial sudah dikenal, diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati oleh seluruh warga anggota masyarakat. Proses tersebut menggambarkan bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang sudah ada atau yang telah mapan itu terjadi dan diterima dalam suatu masyarakat. Norma setelah mengalami proses panjang pada akhirnya menjadi bagian dari kelembagaan sosial itu sendiri dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, proses internalisasi. Proses internalisasi yaitu proses pelembagaan yang sudah meresap dalam jiwa anggota masyarakat dan merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Proses terbentuknya lembaga sosial tidak hanya berhenti pada proses ini, melainkan meresap dalam jiwa dan sanubari seluruh anggota masyarakat. Kekuatan mengikat norma. Ada 4 kekuatan yang mengikat norma. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan lebih banyak ditunjukkan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap cara tidak mengakibatkan hukuman atau sanksi yang berat. Biasanya hanya berupa celaan atau cemoohan atau dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat untuk individu itu sendiri. Misalnya, cara makan dari orang lain yang dirasa kurang sopan, maka kita akan mendapat cemoohan, ejekan dari orang-orang yang melihat cara kita makan tersebut. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang diakui dan diterima keberadaannya di dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan individu dalam masyarakat tersebut banyak menyukai perbuatan yang dilakukan itu. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat lebih besar daripada cara, dan berkembang menjadi norma pengaturan dan sering kita sebut sebagai tata kelakuan atau mores. Misalnya, rasa hormat terhadap orang tua sudah merupakan kebiasaan kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan sifat-sifat hidup yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat, diperlukan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota-anggota kelompoknya. Tata kelakuan dapat berfungsi sebagai aturan perbuatan dan sebagai pengawas sosial agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan ketentuan tata kelakuan yang berlaku dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Daya ikatannya semakin kuat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan memperoleh sanksi yang keras, seperti misalnya sistem perkawinan yang sudah ditetapkan secara adat. Bila melanggar, yang bersangkutan bahkan keluarganya akan malu dan tercemar nama baiknya dalam kehidupan masyarakat, dan juga bahkan sering dianggap yang tidak-tidak oleh masyarakat itu sendiri. Pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaedah-kaedah
dan nilai serta norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pengendalian dapat dilakukan oleh individu terhadap individu yang lainnya, atau oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya, maupun oleh suatu kelompok terhadap seorang individu. Juga bisa antara suatu warga negara dengan pemerintah atau sebaliknya. Itu semua merupakan pengendalian masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial menurut Sello Soemarjan. Ada 3 syarat terbentuknya lembaga sosial menurut Sello Soemarjan, yaitu yang pertama adalah norma menjiwai seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya halangan atau kendala-kendala yang berarti. Dan yang ketiga adalah norma harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial menurut John Lewis. Ada 6 ciri-ciri lembaga sosial menurut John Lewis, yaitu yang pertama, lembaga sosial merupakan hasil dari pemikiran dan perilaku yang dilakukan oleh aktivitas-aktivitas masyarakat. Yang kedua, memiliki eksistensi atau kekekalan sehingga wajib dipertahankan. Yang ketiga, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima, memiliki lembaga tertentu yang digunakan sebagai simbol dalam sebuah tujuan dan fungsinya. Serta terakhir yang keenam, memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari pranata untuk menjalankan fungsinya. Karakteristik lembaga sosial menurut John Conant. Karakteristik lembaga sosial menurut John Conant yang pertama adalah setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakatnya. Yang kedua, setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggota-anggotanya. Yang ketiga, dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada, dan ini disadari oleh anggotanya. Yang keempat, ada saling ketergantungan antar lembaga sosial di masyarakat. Perubahan lembaga sosial satu berakibat pada berubahnya lembaga sosial yang lainnya. Yang kelima, meskipun antar lembaga sosial saling bergantung, namun masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. Yang keenam, ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi. Yang ketujuh, suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku. Yang kedelapan, setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu. Dan yang terakhir, kesembilan, suatu lembaga sosial mempunyai ideologis sebagai dasar atau orientasi kelompoknya. Fungsi lembaga sosial menurut Sujono Sukanto. Ada 3 fungsi lembaga sosial menurut Sujono Sukanto, yaitu yang pertama, memberikan pola pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Yang pertama kita bahas adalah keluarga. Konsep keluarga dapat diartikan sebagai kesatuan sosial atau masyarakat yang terkecil,
terdiri dari bapak, ibu, anak-anak yang merupakan keluarga inti. Namun dalam kenyataannya sering ada keluarga yang hanya terdiri dari pasangan suami istri atau keluarga parsial, ayah saja atau bapak saja atau salah satu orang tuanya telah berpisah atau bercerai. Bisa juga keluarga terdiri dari banyak anggota, yaitu di samping keluarga inti juga terdapat atau ditambah dengan keluarga-keluarga yang lainnya, misalnya adik, ipar, keponakan, dan lain sebagainya yang tinggal dalam satu rumah bersama. Pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi anak didik. Lembaga pendidikan ini merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan, meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang menangani kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bermasyarakat. Lembaga sosial ini tidak terlepas daripada kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat. Agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau umat beragama dengan maksud dan tujuan untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Dengan lembaga keagamaan, sistem keyakinan dan praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat telah dirumuskan dan juga telah dibakukan. Yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur tata kelakuan dan kehidupan bernegara, menangani bidang hukum seperti perundang-undangan, pemerintahan negara, kepolisian, angkatan bersenjata, diplomatik, kepegawaian, kepartaian, dan lain-lain sebagainya. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban negara, menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.